Satu kata untuk kondisinya Kak Vicky sekarang. Prihatin. Perhatian. Satu kata untuk Kak Vicky-nya sendiri. Tobat. Satu kata untuk settingan. No drama. Assalamualaikum Kak Angel. Waalaikumsalam. Sore, akhirnya aku ketemu sama Kak Angel. Kak Angel, aku izin mau tanya sebelumnya. Boleh. Kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, aku kepo nih dan mau mewakili ibu-ibu yang ada di rumah. Jadi kan Kak Vicky kan udah masuk penjara nih untuk yang kedua kalinya. Iya. Kira-kira perasaan Kak Angel tuh lega kah? Atau mau nambah lagi keempat, kelima, keenam gitu mungkin? Kalau lega sih dari awal waktu sudah keputusan yang pertama kali sudah diputuskan bersalah jadi tersangka dan sudah diciduk juga pada saat itu saya sudah lega gitu. Jadi berita yang kedua ini dia akan dijemput lagi dan sudah divonis gitu ya. Itu biasa-biasa aja karena yang pertama kali itu yang justru itu berita buat saya tuh aduh lega akhirnya. Martabat sebagai wanita ya. Iya, akhirnya kebenaran ini semuanya terungkap. Iya. Akhirnya pengadilan mampu membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi nggak ada perasaan kesian kan, ayahnya Kak Vicky baru meninggal. Kalau bilang kasihan atau bagaimana secara manusia, ya saya ikut bela sungkawa. Saya kenal juga sama papahnya. Papahnya juga maksudnya baik dengan saya gitu. Kalau nggak salah papanya di kubu Kak Angel kan ya? Karena papanya memang Kan aku baik. update beritanya gitu. Memang baik juga Iya. ya dengan saya gitu. Nah terlepas dari itu, kalau tadi kamu bilang kasihan apa enggak gitu secara pribadi dan segala macam, saya juga manusia gitu ya. Harusnya sebelum dia lakukan kejahatan itu dia juga harus berpikir dampaknya seperti apa. Kalau saya harus memikirkan mereka, ya saya siapa yang pikir kan Benar sih. dia yang gituin saya, dia yang jebak saya, dia yang dorong saya, dia yang semua dia lakukan kejahatan ini untuk menjatuhkan diri saya gitu. Sebenarnya dalam peristiwa semua ini bukan vonisnya dia yang bikin saya bahagia ataupun dia sudah di penjara, itu sebenarnya itu bonus dari Allah ya gitu. Tapi yang dalam saya bersyukur dalam semua peristiwa dalam hidup saya terhadap keluarga mereka, terutama Vicky Prasetyo ini adalah saya bisa lepas dari mereka, itu sudah alhamdulillah dan saya bersyukur itu saja. Aku pengen nanya yang lebih spesifik lagi. Kira-kira planningnya ke depan memang pengen menjarain ya katanya? Kan udah divonis nih yang sekarang nih, udah divonis kan masuk lagi yang kedua kali gitu. Kalau misalnya ada lagi atau bagaimana, ya itu bukan wewenang saya juga. Kan pastinya laporan saya semuanya berjalan atau enggak yang sebelumnya juga bukan wewenang saya. Saya juga menunggu update dari kantor polisi nanti seperti apa gitu kan. Ya karena memang itu perbuatannya ya sudah dilaporkan di kepolisian, ya dia harus bertanggung jawab gitu. Kalau masalah berapa kali lagi atau bagaimana, ya bukan wewenang saya karena saya nggak punya wewenang untuk nangkap orang apalagi menjarain orang. Berarti kemungkinan terbesarnya ketiganya ada ya kayak? Wallahu alam, bukan saya katakan saya nggak mau berprediksi atau apa. Yang penting buat saya pada saat saya sudah difitnah atau saya menjadi korban, semua alat bukti dan saya yang dirugikan saya sudah laporkan. Dan memang itu polisi yang akan buka apa enggak, polisi yang mau menjalankan apa enggak, itu hak dari aparat semua. Jadi kita tunggu aja. Tunggu yang ketiga. Nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi semoga masalah Kak Angel cepat selesai ya Kak. Alhamdulillah. Aku turut sebagai wanita juga turut merasakan ketika Makasih. harga dirinya diinjak-injak gitu loh Kak. Saya nggak mau lah ngebuka lagi yang sudah ini ya. Baik. Maksudnya kan kita lagi membuka lagi dan segala macam gitu. Saya nggak mau gini karena buat saya ini sudah close dalam hidup saya, ini sudah selesai juga semuanya karena juga pengadilan sudah membuktikan siapa yang benar siapa yang salah gitu. Kalau ada pertanyaan lagi masalah uang dan segala macam itu udah sudah Kakak udah ikhlasin lah ya. sudah apa ya, sudah bagian yang sudah tidak ada lagi dalam hidup saya gitu. Kebohongan mereka ini yang menurut saya ya inilah akibatnya gitu loh. Karena semakin banyak mereka berbohong, ya akhirnya kan ini yang mereka dapatkan gitu. Yang bisa menjerat mereka sampai masuk lagi ke dalam penjara ini kan ya ini karena kebohongan mereka gitu. Kalau dibilang memaafkan, jujur untuk saya memaafkan itu bukan hal yang gampang
karena apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah jebakin saya, menjatuhkan diri saya itu bukan hal yang saya rasa nggak semua orang bisa terima gitu, apalagi ditonton oleh seluruh masyarakat, apalagi saya punya anak perempuan gitu ya. Kalau dibilang memaafkan, biar itu urusan saya dengan Allah ya, tetapi yang terpenting dalam hidup saya cuma satu, apapun yang mereka sudah lakukan tentang kejahatan terhadap saya, yang penting satu, saya tidak berbuat jahat balik terhadap mereka, itu sudah cukup, sudah alhamdulillah buat diri saya. Karena gini, jangankan saya digituin, dia bawa rombongan ngejebak saya dan ditonton. Artis aja cuman dikomenin anaknya segala macam misalnya, kan itu banyak itu bisa langsung dipenjarain di hari itu juga. Bagaimana saya ini loh gitu, ditelanjangin, dibawa orang ke rumah saya didobrak, terus saya tidak melakukan apa-apa, terus disetting menjadi sebuah ada apa-apa. Untung aja keluarga saya ini keluarga yang punya hati dan iman yang sangat kuat. Coba kalau tidak, saya rasa nggak usah nunggu 3 tahun gitu. Pasti 1 bulan sudah ada reaksi dari keluarga saya gitu. Jadi kalau kamu bertanya masalah memaafkan atau enggak, biar urusan saya dengan Allah, tapi yang terpenting saya tidak melakukan kejahatan balik untuk membalas kejahatan terhadap mereka. Kak Angel kan dulu pernah mendampingi Kak Vicky Prasetyo dan sekarang kan ada pasangan barunya. Dulu Kak Angel juga sempat ada di posisi membela Kak Vicky gitu. Nah, kira-kira pesan spesifik apa sih yang pengen kakak sampein? Ya biarpun nggak kenal gitu kan, tapi kan kalau misalnya sewaktu-waktu nanti kita nggak pernah tahu ke depan, kira-kira pesan apa untuk orang yang kakak tidak kenal ini, yang sedang menjadi orang yang pernah ada di posisi kakak dulu? Karena saya tidak kenal dan saya juga tidak ada masalah juga ya, jadi saya tidak mau terlalu banyak komentar karena saya tidak tahu juga ya. Kalaupun ada sindir-sindiran dari pihak sana terhadap saya atau apa, saya maklumin, karena sebagai seorang istri saya pun pernah ada di posisi itu. Pada saat saya membela Vicky Prasetyo, saya pernah seperti itu gitu. Jadi tidak berpikir oh ini bagaimana, yang kita pikirkan adalah oh saya percaya nih apa yang diomongin suami saya dan gini. Nah itu makanya saya selalu katakan saya tidak mau komentar itu, saya maklumin karena saya pun pernah dulu membela orang itu. Jadi maklumin aja. Sebagai sesama perempuan ya, saya mendoakan semoga yang sekarang ini bisa lebih punya power untuk bisa merubah mereka satu keluarga, terutama Vicky Prasetyo, dan juga mempunyai keikhlasan yang luar biasa. Semoga saja ini yang terakhir yang dilakukan terhadap saya, semoga tidak terjadi sama perempuan-perempuan yang lain. Itu terutama sama istrinya yang sekarang gitu. Itu doa saya. Kalau pesan sih saya nggak mau pesan lah, kan saya bukan siapa-siapa gitu. Kakak kan selalu menolak untuk ada di satu acara, satu frame lah sama Kak Vicky. Itu kenapa Kak, kira-kira? Apakah masih ada benih-benih cinta atau apa gitu, atau trauma atau apa gitu Kak? Kalau kamu tanya mau nggak ketemu dengan dia ataupun kenapa saya punya alasan tidak mau ketemu gitu, saya punya alasan gini, saya tidak mau merusak diri saya lagi ataupun saya ketemu dengan orang seperti itu lagi dalam hidup saya. Jadi lebih baik daripada bikin masalah ataupun nanti ada apa-apa, lebih baik saya berdoa jangan dipertemukan, atau saya memang tidak mau ketemu lagi walaupun ada televisi yang menawarkan harus begini. Jujur banyak yang nawarin seperti itu, saya memang tidak mau gitu, karena buat saya adalah ya sudah punya kehidupan masing-masing itu, jangan saling ini lagi. Dan memang saya juga orangnya tidak suka yang namanya bermain dalam masalah ini gitu, mencari kesempatan ataupun punya kepentingan gitu. Karena saya tidak fokus di dunia entertain untuk kehidupan pribadi saya lebih fokus di bisnis saya dan pekerjaan saya. Jadi saya nggak punya kepentingan untuk konten dan apa segala macam, enggak lah, karena saya memang punya pekerjaan yang lain, saya nggak mau di sini gitu. 3 pertanyaan, tapi Kak Angel jawabnya cepet ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah 1 kata untuk kondisinya Kak Vicky sekarang. Prihatin. Pertanyaan kedua, 1 kata untuk Kak Vicky-nya sendiri. Tobat. 1 kata untuk settingan. No drama.